Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu di sini. Nah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas itu tentang menyelesaikan SPLTV dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, yang sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan dengan metode eliminasi, bagaimana cara menyelesaikan dengan metode substitusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, langsung saja kita bahas. Siapkan alat tulis kalian, perhatikan baik-baik, dan ingat jangan di skip videonya ya. Oke. Pembahasan kita kali ini berfokus pada persamaan linear 3 variabel menyelesaikan SPLTV dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, IPK yang keempat ya, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan bentuk soalnya ya. Kalau yang sudah berbentuk umum, itu caranya yang pertama, kita eliminasi atau hilangkan salah satu P ubah, misalkan Y, sehingga diperoleh SPLDV. Kemudian eliminasi salah satu P ubah SPLDV, misalnya Z, sehingga diperoleh nilai salah satu P ubah, misalkan X. Kemudian pada langkah yang ketiga, kita sudah tidak mengeliminasi lagi, tapi kita mensubstitusikan nilai salah satu P ubah yang sudah diperoleh pada langkah kedua ke salah satu SPLDV, sehingga diperoleh nilai P ubah yang kedua. Kemudian yang keempat, mensubstitusikan nilai P ubah yang pertama dan kedua ke salah satu SPLTV sehingga diperoleh nilai P ubah yang ketiga. Jadi, kenapa disebut gabungan? Karena pada langkah pertama dan kedua kita mengeliminasi ya. Nah, setelah kita dapat salah satu variabel, nah variabel itu yang akan kita substitusikan. Jadi, pada langkah ketiga sampai yang keempat kita menggunakan metode substitusi. Oke. Nah, untuk SPLTV yang berbentuk rasional, yang pertama untuk mudahnya kita bisa menggunakan cara yang tadi, tetapi mungkin agak ribet. Jadi kita ganti ke bentuk persamaan karakteristik yang lebih sederhana. Misalkan kalau dia dalam bentuk rasional atau pecahan, itu dalam variabel X, kita bisa memisalkannya ke P ubah lain, yaitu P ubah P, Q, atau R, sehingga pecahannya itu tidak akan kelihatan. Kemudian kita selesaikan sesuai dengan langkah-langkah tadi ya, jadi kita eliminasi atau hilangkan salah satu P ubah, misalkan variabel P ubah Q, sehingga diperoleh SPLDV, kemudian kita eliminasi lagi, sehingga diperoleh nilai salah satu P ubah, kemudian kita lanjutkan dengan metode substitusi. Nah, setelah kita dapat nilai yang kita peroleh itu kan sudah dalam bentuk, masih dalam bentuk persamaan karakteristik ya, masih dalam P ubah karakteristik yang P, Q, dan R. Kita kembalikan dia ke P ubah X, Y, dan Z. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada aktivitas ya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut dengan menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Nah, ini bentuk persamaan, sistem persamaan linear 3 variabel yang berbentuk rasional. Jadi ada pecahan di sini. Nah, kalau dia sudah berbentuk seperti ini, maka langkah awal kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan karakteristik ya. Misalkan ya. Jadi kita memisalkan C per X itu sebagai P, kemudian C per Y sebagai Q, dan C per Z sebagai R. Jadi nantinya persamaan-persamaan ini sudah bukan lagi dalam variabel atau P ubah X, Y, Z, tetapi sudah berubah menjadi P, Q, dan R. Nah, jadi ini bisa kita lihat yang 1 per X sudah diganti menjadi P, kemudian kurang C per Y, jadi kurang Q, tambah ini kan 2 per Z. 2 per Z itu kan sama dengan 2 dikali C per Z. Nah, C per Z-nya itu adalah R. Jadi, kita bisa menuliskan 2R sama dengan 9. Nah, ini 4 jadi koefisien ya. 4 per X berarti 4P kurang 2Q tambah R sama dengan 2. Kemudian persamaan yang ketiga, 2P tambah Q
kurang 3R sama dengan minus 19. Nah, kalau dia sudah berbentuk persamaan karakteristik dalam variabel P, Q, dan R, maka ini sudah bisa kita lanjutkan dengan cara yang biasa ya. Ya, langkah yang kedua yaitu eliminasi persamaan I.1 dan I.2 untuk menghilangkan variabel Q ya. Jadi ini persamaan I.1, ini persamaan I.2. Kita hilangkan variabel Q, berarti kita harus mencari KPK dari koefisien Q pada persamaan I.1 dan I.2. Ini kan koefisiennya 1 ya, 1 yang tidak ditulis, yang ini 2. KPK dari 1 dan 2 adalah 2, jadi kita bawa ke bilangan 2. Nah, supaya 1 berubah menjadi 2 berarti kita kalikan 2 ya. Kemudian supaya 2 tetap 2 berarti kita kalikan 1. Nah, semua yang di persamaan I.1 kita kalikan 2, jadi 2 kali P dapat 2P. 2 dikali min Q dapat min 2Q. 2 dikali 2R dapat 4R. 2 kali 9 dapat 18. Kemudian ini dikali 1 berarti tidak berubah ya, tetap 4P kurang 2Q tambah R sama dengan 2. Oke. Nah, kalau kita kurangkan ya, maka ini habis ya. 2P kurang 4P dapat min 2P, kemudian 4R kurang R dapat 3R, 18 kurang 2 dapat 16. Ini persamaan I.4. Oke, lanjut langkah yang masih langkah yang kedua. Kita eliminasi persamaan I.1 dan I.3 untuk menghilangkan variabel Q. Nah, kita butuh konsistensi di sini ya. Jadi kalau yang di awal kita mengeliminasi variabel Q, maka eliminasi yang kedua juga tetap variabel Q. Tapi kita mengganti persamaannya. Tadi yang di awal kita eliminasi Q pada persamaan I.1 dan I.2. Langkah yang berikut kita eliminasi Q tapi pada persamaan I.1 dan I.3. Nah, ini persamaan I.1, ini persamaan I.3. Bisa langsung kita jumlahkan saja karena ini sama-sama koefisiennya sudah 1 ya, tapi bedanya ini negatif 1, yang ini positif 1. Kalau kita jumlahkan dia akan dapat 0 ya. Hasilnya P tambah 2P didapat 3P. Ini habis ya. Kemudian 2R tambah min 3R dapat min R ya, min R atau min 1R, tidak usah ditulis satunya. 9 tambah negatif 19 dapat negatif 10. Oke. Nah, langkah yang ketiga, eliminasi persamaan I.4 dan 5 untuk menghilangkan variabel R sehingga mendapatkan nilai P. Nah, kita tuliskan kembali persamaan I.4 yang kita peroleh tadi, yang ini kan. Jadi min 2P tambah 3R sama dengan 16. Kemudian I.5-nya 3P kurang R sama dengan min 10. Nah, kenapa ini dikali 1, ini dikali 3? Lihat, kita akan mengeliminasi R kan? Ini koefisiennya 3, ini koefisiennya negatif 1. Kita cari KPK dari 3 dan 1. Jelas KPK-nya adalah 3. Nah, karena ini sudah 3 berarti kita kalikan 1, tidak berubah ya persamanya. Kali 1 berarti min 2P tambah 3R sama dengan 16. Kemudian ini negatif 1R supaya jadi 3R ya, jadi kita kalikan 3. Semua kita kali 3. 3 kali 3P dapat 9P. 3 kali min R dapat min 3R. 3 kali min 10 dapat min 30. Kita jumlahkan hasilnya. Ini habis ya, jadi 0 kan. Kemudian min 2 tambah 9 dapat positif 7P, 16 kurang 3 tambah minus 30 dapat 14 ya, minus 14. Maka P-nya dapat min 14/7, P-nya dapat min 2. Oke.
Sudah lupa tidak pakai kacamata tadi kong. Oke. Nah, kita lanjut langkah yang keempat. Tadi kita sudah memperoleh nilai P pada langkah yang ketiga. Jadi langkah 4 kita substitusikan nilai P ke persamaan 4 untuk mendapatkan nilai R, ya. Nah, nilai P yang kita peroleh tadi itu adalah negatif 2 kan? Negatif 2. Berarti min 2P tambah 3R sama dengan 16, ini kan persamaan I titik 4. Ya. Kita ganti P-nya dengan negatif 2. Jadi min 2 kali min 2 tambah 3R sama dengan 16. Min 2 kali min 2 dapat positif 4. Tambah 3R sama dengan 16. 3R sama dengan 16 kurang 4. 3R sama dengan, ini hasil pengurangannya adalah 12. R sama dengan 12 per 3, maka R-nya dapat 4. Oke. Langkah yang kelima, substitusikan nilai P dan nilai R ke persamaan I titik 1 untuk mendapatkan nilai Q. Oke. Persamaan I titik 1-nya adalah P kurang Q. Ya. Tambah 2R sama dengan 9. Ini persamaan I titik 1. Tadi P-nya dapat negatif 2, R-nya dapat 4. Jadi P kurang Q tambah 2R sama dengan 9, P kita ganti negatif 2, kurang Q tambah 2R-nya 4 kita ganti. Jadi min 2 kurang Q, 2 kali 4 dapat 8. Oh, ini tidak kelihatan, saya tulis di sebelah saja ya. Jadi min Q tambah 8 tambah negatif 2 dapat positif 6 sama dengan 9, maka min Q sama dengan 9 kurang 6, min Q didapat positif 3, maka Q-nya dapat negatif 3. Oke, saya tuliskan kembali tadi min Q dapat 9 kurang 6 ya. Kedua ruas kita kurang dengan 6 ya. Kemudian Q, min Q sama dengan 3, Q-nya dapat negatif 3. Oke, jadi kita sudah peroleh nilai P, Q, dan R. Tadi P-nya dapat min 2 ya. Min 2, Q-nya min 3, R-nya 4. Nah, langkah yang terakhir, kita mengubah kembali peubah P, Q, dan R ke peubah X, Y, dan Z. Nah, ingat soal kita itu dalam variabel atau dalam peubah X, Y, dan Z. Tetapi karena dia berbentuk pecahan, tadi kita memisalkan ke dalam P, Q, dan R kan. Nah, jadi kita kembalikan lagi. Kita kembalikan ke bentuk awalnya. Nah, tadi kita misalkan 1 per X itu sama dengan P, berarti 1 per X sama dengan P tadi yang kita peroleh min 2 ya. Maka ini kalau kita kali ke sebelah, X kali min 2, jadi min 2X di ruas kiri ada 1 ya, tetap. Berarti X dapat 1 per min 2 ya, atau 1 per min 2 sama dengan X, X-nya dapat min 1/2. Nah, untuk yang 1 per Y sama dengan Q, lakukan hal yang sama. Tadi Q yang kita peroleh negatif 3, jadi kita tulis negatif 3. Nah, maka ini kalau kita kali ke sebelah, Y kali min 3 dapat min 3Y, di ruas kiri ada 1 ya, karena ini kan 1, kita tulis kembali 1. Jadi Y ini dapat 1 per min 3, atau Y sama dengan min 1 per 3. Oke, kita lanjut untuk variabel Z ya. 1 per Z sama dengan R, 1 per Z sama dengan R-nya tadi 4,
Z kali 4 dapat 4Z, di ruas kiri ada angka 1. Jadi Z sama dengan ini bawah ke kiri lagi 1/4. Jadi Z-nya dapat 1/4. Oke. Dengan demikian kita memperoleh nilai X-nya. Berapa tadi X yang kita peroleh ini? -1/2. Nilai Y-nya -1/3 dan nilai Z-nya 1/4. Jadi himpunan penyelesaian dari SPLTV di atas itu adalah -1/2, -1/3 dan 1/4. Oke, udah ya. Nah, oke. Nah, untuk latihan 3, saya punya 2 soal untuk kalian sebagai bahan latihan di rumah. Nah, untuk yang bagian A itu diselesaikan dengan cara yang biasa ya. Cara yang biasa berarti langkah pertama dan langkah kedua kita gunakan metode eliminasi. Kemudian langkah ketiga dan keempat kita gunakan metode substitusi. Nah, untuk yang bentuk bagian B yang sudah berbentuk rasional seperti ini, ketambahan dengan satu langkah pertama yaitu kita memisalkan variabel X, Y, dan Z ke dalam bentuk persamaan karakteristik dalam variabel lain, misalkan P, Q, dan R. Nah, setelah dapat nilai P-nya, nilai Q-nya, dan nilai R-nya berapa, selanjutnya kita kembalikan ke variabel X, Y, dan Z. Jadi kalau yang bentuk yang biasa hanya ada 4 langkah, yang untuk bentuk rasional itu jadi 6 langkah ya. Jadi ada langkah pertama mengubah ke bentuk karakteristik, kemudian ada langkah yang ke-6 mengembalikan bentuk karakteristik yang dimisalkan tadi ke variabel semula yaitu X, Y, dan Z. Oke, bisa ya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Tanyakan langsung, konsultasikan langsung di grup WA. Yang tidak tergabung dalam grup WA bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah bisa saya tanggapi secepatnya. Nah, terima kasih atas atensi kalian. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.